Malam itu, mereka kembali melakukannya selama beberapa kali. Kansa mengeluh kelelahan, namun Alex selalu berhasil merayunya untuk memberinya jatah lagi. Kegiatan itu baru berhenti menjelang dini hari. Begitu pagi datang, Alex kembali meminta jatah lagi. Alex baru benar-benar berhenti melakukannya ketika Kansa mengancamnya akan melaporkan pada dokter Afifah. Seharian itu, mereka memutuskan untuk tidak keluar kamar. Kegiatan makan pun dilakukan di dalam kamar. Yang mereka lakukan hanya bercinta dan bercanda ria. Layaknya pasangan pengantin baru yang baru saja bisa menikmati kebersamaan satu sama lain. Sayang, iya mas, kapan jadwal kelas kehamilanmu? Aku belum daftar mas. Kenapa? Bukankah aku sudah memberimu izin? Iya, memang aku berniat untuk daftar, tapi kemudian ketubanku merembes mas. Jadi aku bawa fokus bed rest. Aku jadi lupa dengan kelas itu. Ale kembali mengetatkan pelukannya. Setiap kali pembahasan tentang masalah itu muncul, perasaan bersalah selalu menghantamnya. Kenapa menutupi kondisimu? Bukankah aku menyuruh Winda untuk mengikutimu? Mengapa menutupi masalah segenting itu? Bagaimana kalau terjadi apa-apa dengan kalian tanpa aku tahu? Kansa semakin merujukkan wajahnya ke dada Alex, memain-mainkan jarinya di dada pria itu, membentuk suatu pola. Waktu itu, kupikir kamu tidak akan peduli, Mas. Kamu tidak menghubungiku selama beberapa hari. Jadi, untuk apa membicarakan masalah ini? Aku memutuskan untuk melepaskan perasaanku dan hidup berdua saja dengannya. Aku tidak sanggup hidup denganmu. Sayang, suara Ale kembali bergetar. Sementara pelukannya terasa lebih erat. Kamu terlalu banyak salah paham. Terlalu banyak mengambil kesimpulan, sementara aku juga tidak banyak menjelaskan. Ini salahku. Sayang, berjanjilah satu hal. Apa, Mas? Berjanjilah kamu akan selalu mengatakan apapun yang ada dalam hati dan pikiranmu. Jangan sembunyikan apapun dariku, sekecil apapun. Paham? Iya, Mas. Tapi kamu juga harus berjanji, Mas. Janji apa, sayang? Aku akan melakukan apapun permintaanmu. Jangan menghilang tanpa kabar. Bila pergi kemanapun, setidaknya beri aku kabar. Jangan membuatku menunggu dengan ketidakpastian. Aku sangat mengkhawatirkanmu, Mas. Iya, sayang, aku janji. Mereka kembali saling berpelukan, menikmati kebersamaan satu sama lain. Kurang beberapa minggu lagi menjelang Kansa melahirkan. Kegiatan menunggu itu mereka lakukan dengan mengikuti kelas kehamilan dan mempersiapkan segala kebutuhan baby. Mereka sedikit merenovasi rumah mereka, sehingga membuat kamar mereka terhubung dengan kamar lain yang nantinya kamar itu dipersiapkan untuk kamar baby Alka. Sebenarnya, Kansa ingin membesarkan baby Alka di kota kelahirannya, dekat dengan keluarganya.
Namun karena pusat perusahaan Alex berada di Jakarta, mau tidak mau mereka harus membesarkan putra mereka di kota itu. Kamar baby Alka didominasi oleh warna biru tua, dengan ornamen berwarna putih di sekelilingnya. Mereka menghias kamar itu berdua, tanpa bantuan ahli desain interior. Karena mereka pikir hal itu akan memberikan kepuasan dan kebahagiaan tersendiri. Semakin mendekati HPL, hari perkiraan lahir, suasana hati Alex menjadi semakin tak menentu. Wajahnya terlihat selalu cemas dan gelisah. Bila malam tiba, ia jarang tidur karena takut istrinya melahirkan sewaktu-waktu. Kansa sudah melakukan konsultasi dengan Dr. Afifah. Melihat perkembangan kondisinya, dokter mengizinkannya untuk melahirkan secara normal. Dengan catatan, tidak ada kondisi khusus yang berbahaya bagi kesehatan ibu dan bayinya. Setiap malam Alex selalu merengek, menghibah bahkan memerintah, memohon agar istrinya melakukan operasi sesar saja. Namun Kansa dengan sabar selalu meyakinkan suaminya bahwa melahirkan secara normal adalah impian semua wanita, tak terkecuali dirinya. Beneran mau lahiran normal yang? Benar-benar nggak mau mengubah keputusan? Iya masku sayang, kenapa selalu menanyakan hal yang sama berulang-ulang sih? Aku benar-benar khawatir yang. Nggak akan terjadi apa-apa, doakan dan dukung aku ya. Kansa meraih pipi Alex dan menekannya, hingga mulut pria itu berbentuk hati. Kemudian dia mengecup bibir itu dengan gemas, berharap dengan melakukan hal itu bisa meredakan kekhawatiran suaminya. Tenaga kesehatan yang menjadi mentor di kelas kehamilan menyuruh para suami atau calon ayah untuk selalu menjadi suami siaga, tegar, dan memberi dukungan pada istri sepenuhnya. Alex mencoba untuk melakukan hal itu semua, tapi rasa khawatir di hatinya tidak bisa hilang. Melihat dari betapa khawatirnya dia, merasa bukan Kansa yang akan melahirkan, melainkan dirinya. Di sisi lain, Alex turut andil dalam setiap proses penantian itu. Dia menemani Kansa melakukan senam kehamilan, melatih pernafasan, mempersiapkan mental, dan lain-lain. Dilihat dari segi sisi, Kansa terlihat lebih siap dibandingkan Alex. Wanita itu terlihat senang, sangat tenang, dan percaya diri. Mengikuti kelas demi kelas dengan ketenangan yang luar biasa. Setiap malam, mama dan ibu selalu menelponnya, memberi wejangan dan menguatkannya, meyakinkan menantunya bahwa wanita itu bisa melakukan semuanya. Mereka berjanji akan datang seminggu sebelum HPL. Malam itu, Kansa tengah memasukkan segala barang untuk persiapan melahirkan ke dalam tas, baik itu barang untuk dirinya sendiri maupun untuk calon bayinya. Dia mempersiapkan sedetail-detailnya, hingga tidak ada barang yang tertinggal. Melihat istrinya melakukan hal itu membuat Alex kembali berdrama. Pria itu langsung memeluk Kansa dari belakang, sembari merengek dan membujuk. Yang, aku hubungi Dr. Afifah ya. Buat apa? Mau bilang
kalau kamu nggak jadi lahiran normal. Mas, kita kan sudah membahasnya kemarin. Aku tidak menyepakati itu. Itu kesepakatanmu sepihak. Kemarin kan dokter juga sudah memberikan pengertian pada kita. Kalau melahirkan normal lebih aman dan minim resiko. Tapi kamu akan kesakitan yang tidak cukup sejam, 2 jam, bisa berjam-jam. Aku tidak bisa membayangkan melihatmu kesakitan seperti itu. Masku, ini tidak akan sakit kok. Lagian, semua wanita yang melahirkan pasti juga merasakannya. Buktinya, banyak wanita yang memiliki lebih dari satu anak. Itu artinya tidak sesakit yang kamu pikirkan, Mas. Kansa mencubit hidung Alek. Cukup melelahkan juga memberikan pengertian pada Alek yang cukup keras kepala bila menyangkut hal ini. Yang bisa Kansa lakukan adalah dengan sabar memberikan pengertian itu, step by step. Biasanya ketika malam datang, Alex susah memejamkan mata. Namun entah mengapa malam itu ia tertidur dengan lelapnya. Kansa menatap wajah lelap suaminya dengan tatapan penuh cinta. Bila memilih dari kisah mereka, rasanya ia masih tidak percaya melihat bintang dan idola sekolah, pujaan semua wanita, akan berakhir tidur di sebelahnya. Pria itu menjadi suaminya, bahkan membalas cintanya, memperlakukannya dengan sangat baik. Kansa membelai wajah Alek dengan lembut. Betapa beruntungnya aku memilikimu, Mas. Betapa baiknya Tuhan menuliskan garis hidupku, mencintai dan dicintai oleh pria sepertimu. Aku wanita yang paling beruntung dan bahagia. Kansa mulai mengecupi kening dan pipi Alek. Hal itu dilakukannya selama berulang-ulang. Dan selama beberapa menit sebelum akhirnya aktivitas itu terhenti. Ia lakukan ketika ia merasa nyeri di bagian perutnya yang menjalar ke punggungnya. Kansa merintih tertahan. Dia menikmati rasa sakit itu, sembari mulai mempersiapkan mental. Bila mengacu pada HPL, kelahiran itu masih akan terjadi 2 minggu lagi. Tidak menutup kemungkinan kelahiran itu akan terjadi lebih cepat atau lambat. Kansa sudah siap dengan semuanya. Rasa sakit itu perlahan mulai hilang. Kansa turun dari ranjang dan mulai mencari air mineral. Dia minum sebanyak-banyaknya untuk mengurangi rasa sakit yang akan datang. Adek, mau lahir sekarang apa sekedar ngeprank mama nih? Kalau mau lahir sekarang, yuk segera lahir. Mama sama papa sudah gak sabar untuk bertemu denganmu, nak. Kansa mengelus-ngelus perutnya dengan lembut. Kansa mengatur nafasnya, mencoba bersikap tenang. Setelah meneguk air mineral, dia mulai melangkah hilir mudik di kamar itu. Bila ini kontraksi palsu, tentunya ia tidak akan merasakan sakit lagi. Selama setengah jam, Kansa menunggu. Namun rasa sakit itu tidak kunjung datang.
Akhirnya wanita itu memutuskan untuk kembali berbaring di sebelah suaminya. Kansa menyurupkan tubuhnya di dalam pelukan Alek, mencoba untuk kembali tidur. Baru 10 menit ia berusaha untuk memejamkan mata ketika rasa sakit itu kembali datang. Rintihan tertahan meluncur dari mulutnya. Sepertinya baginya memang memutuskan untuk melihat dunia lebih cepat dibanding hari perkiraan. Menurut dokter, kontraksi palsu hanya terasa di daerah perut atau panggul, tapi tidak dengan yang dirasakannya sekarang. Rasa sakit itu menjalar dari bagian bawah punggung yang menjalar ke bagian depan perut. Itu artinya ia benar-benar mengalami kontraksi sungguhan. Adek, sudah benar-benar gak sabar ya? Tunggu ya. Tunggu papa bangun. Setelah ini kita ke RS. Ucap Kansa sembari mengelus-ngelus perutnya. Di tengah-tengah rasa nyeri yang datang dan pergi silih berganti. Berusaha untuk menenangkan bayinya yang tidak sabar untuk melihat dunia. Hampir semalaman, Kansa tidak tidur. Ketika rasa sakit datang, ia hanya akan menikmatinya, membuat dirinya senyaman mungkin. Ketika rasa itu hilang, ia mulai berjalan hilir mudik, sembari mulai menyiapkan barang-barang yang perlu dibawa ke rumah sakit. Matahari perlahan mulai datang. Binarnya mulai menyinari sebagian bumi. Cahaya itu menyelusup di celah-celah jendela kamar mereka. Kansa menatap pancaran cahaya itu dengan hati yang lega. Sudah saatnya dia membangunkan suaminya dan menghubungi dokternya. Kansa mengirimkan pesan teks ke Dokter Afifah yang menyatakan bahwa dirinya telah mengalami kontraksi sejak semalam dan memutuskan untuk ke rumah sakit hari ini. Dokter Afifah langsung meneleponnya, menyuruhnya untuk tetap tenang dan tidak panik. Kansa menerima semua saran itu dengan tenang dan menyiapkan segala sesuatunya. Setelah berbicara dengan Dokter Afifah, Kansa mulai mendekati suaminya. Ia kecupi kening suaminya itu dengan lembut. Mas, bangun, bisiknya perlahan di telinga Alek. Bukannya bangun, Alek malah menyampirkan kedua tangannya di tubuh Kansa, seolah-olah memaksa Kansa untuk kembali berbaring. Mas, adik udah mau lahir. Bangun ya. Mendengar kata-kata Kansa serta merta membuat Alek membuka mata dengan cepat dan menatap Kansa dengan tajam. Apa? Tanyanya terduduk, masih berusaha mengumpulkan nyawa. Kansa membelai pipinya dengan lembut. Adik udah mau lahir. Mas mandi dulu ya. Setelah ini antar aku ke rumah sakit. Kansa menggigit bibirnya ketika kontraksi kembali datang. Sayang, kamu kenapa? Alek langsung memeluk Kansa. Ia menatap istrinya dengan tatapan bingung dan khawatir. Kansa tidak bisa menjawab pertanyaan suaminya. Dia fokus dengan rasa sakitnya hingga bulir-bulir keringat dingin mulai membasahi dahinya. Kansa, suara Alek bergetar. Sepertinya kesadarannya sudah benar-benar pulih. Dia langsung membopong tubuh istrinya itu dan berlari keluar kamar. Sayang, sakit ya? Sabar ya, sabar. Suara Alek mulai pecah. Ia kecupi dahi Kansa, menyalurkan kekuatannya dari sentuhan itu. Mereka sedang berada di lift.
Alex mengucapkan sumpah serapah, menyesali keputusannya, menempatkan kamar mereka di lantai 3. Karena hal itu menyulitkannya ketika terjadi peristiwa emergensi, seperti sekarang. Panggil driver, siapkan mobil sekarang, teriak Alex pada asisten rumah tangga yang dilihatnya. Asisten itu langsung lari terbirit-birit melihat wajah panik tuannya. Dia segera memanggil driver untuk menyiapkan mobil. Alex berlari-lari ke halaman depan dengan Kansa di gendongannya. Dia lupa dengan baju yang dipakainya. Penampilannya benar-benar berantakan. Pria itu hanya memakai celana pendek dengan kaos tipis berwarna putih di tubuhnya. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya masih bau bantal, sementara kakinya polos, tanpa sandal ataupun sepatu. Pria itu benar-benar panik. Alex masuk ke dalam mobil dengan Kansa di pangkuannya. Ia menyuruh supir untuk menjalankan mobil. Namun Kansa menahannya. Mas, iya sayang, jangan panik. Kansa membelai wajah suaminya. Rupanya kontraksinya sudah kembali pergi. Rasa sakit tak dirasakan lagi. Alex mengecupi tangan Kansa. Matanya mulai berkaca-kaca. Namun dia menahan diri untuk terlihat kuat. Aku tidak panik. Aku kuat. Kansa tak bisa menahan tawanya melihat sikap sok tegar suaminya. Tidak sakit lagi, tanya Alex. Kansa menggelengkan kepalanya. Mas, barang-barangnya ketinggalan. Ambil dulu barang-barangnya di kamar. Semua perlengkapan ada di sana. Kamu juga. Mandi dulu, Mas. Pakai baju yang rapi. Rasa sakit yang menyengat kembali datang. Tanpa sadar, tangan Kansa mencengkram baju Alex. Sementara wajahnya mengernyit menahan rasa sakit yang melandanya. Kansa? Alex memeluk Kansa dengan erat. Ia benar-benar bingung harus melakukan apa. Jalan, ngebut, teriaknya pada supir. Baik, Pak. Mobil pun melaju dengan kencang, membaur dengan kendaraan lain, memecah padatnya arus lalu lintas jalanan ibu kota. Di dalam mobil tak henti-hentinya Alex mengecup dan memeluk tubuh istrinya. Dia seolah-olah lupa dengan pelajaran yang diberikan di kelas kehamilan. Mentor menyuruh para suami untuk tidak panik dan bersikap tenang. Namun itu tidak berlaku pada Alex. Pria itu tetap panik, apalagi ketika Kansa mulai merintih kesakitan. Dia akan membentak-bentak supir untuk melajukan kendaraannya dengan cepat. Mas, kamu jelek. Kenapa tadi tidak mandi dulu? Setiap kontraksi hilang, Kansa menggunakannya untuk menggoda suaminya. Dia berusaha mencairkan suasana tegang di dalam mobil. Sayang, bukan waktunya membicarakan hal itu. Sampai mana ini? Kenapa jalannya lambat? Bisa nyetir nggak sih? Alex kembali marah-marah ketika ia rasa jarak rumah sakit terlalu jauh untuk mereka tempuh. Mas, tenang. Andi akan kaget mendengarmu berteriak-teriak seperti itu. Aku tidak bisa tenang. Serangan kontraksi kembali datang. Suasana di dalam mobil itu terkadang tegang ketika kontraksi datang, namun berangsur mencair ketika Kansa mencoba untuk bercanda. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan selama 40 menit, mereka tiba di rumah sakit
tempat Dokter Afifa praktek. Begitu mobil berhenti di parkiran, Alek langsung keluar, berlari-lari melewati parkiran dan koridor rumah sakit sembari menggendong Kansa. Banyak orang yang menatap kehebohan itu. Bagaimana tidak? Seorang pria tampan dengan hanya memakai kolor dan kaos tipis tanpa alas kaki, menggendong wanita hamil di tangannya. Sementara dari mulutnya terdengar teriakan-teriakan, memanggil tenaga medis untuk datang. Dokter, suster, siapa saja, tolong, istriku akan melahirkan, teriaknya dengan putus asa. Kansa terlalu fokus dengan rasa sakitnya, sehingga dia tidak melihat tingkah barbar suaminya. Beberapa dokter dan suster langsung datang, tak terkecuali Dokter Afifah. Dokter itu dengan tenang menyuruh Alek meletakkan Kansa di brankar dan mulai memeriksanya dengan detail.